Perempuan itu ibuku. Bagian 20. Sulastri selalu mengeluh karena ulah Adira. Ia yang harus dibuat emosi setiap kali Adira harus buang air kecil atau besar. Karena dikurung di kamar dan diikat tali, Adira tak bisa berbuat apa-apa. Ketika hendak buang air kecil, akhirnya lama-kelamaan kamar itu berubah jadi sangat pesing. Kondisi Adira pun kian memprihatinkan. Tersenyum, tertawa, menangis, histeris. Namun, lebih banyak wanita itu diam dengan tatapan kosong. Gio tak bisa lagi keluar masuk kamar sesuka hati semenjak kejadian Adira kabur dan utang susu ke setiap toko. Tentu saja kejadian itu menjadi pembicaraan hangat bagi warga desa. Omongan itu membuat Sulastri kian geram. Hingga suatu malam, ia duduk di kursi ruang tamu bersama Aldi membicarakan tentang Adira. Sebaiknya kamu bawa pergi Adira. Ibu sudah tidak tahan. Kamu pikir ibu pengasuhnya yang harus bersihkan ompol dan tainya setiap hari? Aldi duduk sambil menghisap rokok. Helaan napas berat ia keluarkan bersama asap rokok, berdecak kesal dan mengusap wajah secara kasar. Ia pun bingung harus dikemanakan Adira. Ia sendiri lama-lama malu, memiliki istri yang gangguan jiwa. Apalagi jadi omongan warga desa. Pokoknya kamu harus usahakan secepatnya untuk bawa Adira pergi dari sini. Sulastri kembali berkata sambil mengipas wajah dengan sobekan kardus. Mau dibawa kemana, Bu? Bingung aku. Ya rumah sakit jiwa, kemana lagi? Orang udah gila gitu. Ibu pikir rumah sakit jiwa itu biayanya murah? Kalau ibu mau bayarin sih besok langsung kubawa ke sana. Enak aja. Nggak sudi ibu ngeluarin uang buat dia. Lebih baik uangnya buat bangun rumah lah. Ya terus aku suruh bayar? Uang dari mana? Per bulan aja ibu selalu minta jatah. Gajiku itu nggak seberapa. Nggak pernah bisa nabung. Nggak bisa nabung itu karena kamu suka mampir ke warung si Husen itu kan? Main judi terus, bikin kaya enggak, jadi miskin iya. Kenapa merembet ke sana sih, Bu? Ibu dan Ardan makan juga dari gajiku. Aku masih harus kasih makan Adira dan anak-anakku. Biaya sekolahnya. Dan banyak lagi. Aku yang tanggung semua. Nggak ada yang bantu sama sekali. Dipikir aku nggak capek, Sulastri diam saja. Ia tak berani membantah ketika anak lelakinya itu sudah marah. Aldi menekan puntung rokok di asbak, lalu berdiri. Suruh si Ardan kerja. Jangan bisanya ongkang-ongkang di rumah, keluyuran doang, pacaran. Mau jadi apa dia? Sulastri menarik napas panjang dan tetap diam. Ketika Ardan pulang dan malah meminta uang, Sulastri membentak dan melampiaskan kemarahan pada anak bungsunya itu. Masalah di rumah membuat Aldi tak fokus dalam bekerja, hingga ia akhirnya berkali-kali melakukan kesalahan. Tak sengaja memecahkan botol minuman soda, dan atasannya menegur dengan kasar. Kamu masih niat kerja atau enggak? Kalau enggak lebih baik keluar. Masih banyak yang bisa gantiin kerjaanmu. Daripada semua botol pecah, kalau produksi berkurang, aku yang kena semprot. Aldi menunduk dan meminta maaf. Maaf, emang bisa maaf gantiin botol yang kamu pecahin? Sekali lagi pecah, kupotong gajimu. Andai bukan atasan, sudah Aldi sumpal mulut wanita di hadapannya kini. Ia harus menahan malu karena bentakan demi bentakan diberikan di depan para pekerja lain.
Jika bukan karena butuh uang, Aldi sudah akan meninggalkan pekerjaan ini. Kerja pabrik minuman soda membuat fisik dan mentalnya lelah. Belum lagi ketika sampai rumah, ia harus dihadapkan pada Adira yang gangguan jiwa. Lama-lama dirinya pun bisa gila. Saat jam istirahat, Aldi memilih menepi dari teman-temannya. Ia duduk sendirian, makan nasi bungkus yang dibeli di kantin tadi. Seorang wanita datang dan duduk di sampingnya menyodorkan gorengan. "Ambil, aku udah kenyang soalnya." Aldi menerima dan mengucapkan terima kasih. Wanita itu bernama Puput Luciana, pekerja pabrik juga dan pernah satu lain dengannya. Aldi cukup dekat dengan wanita yang menyandang status janda tersebut. "Kenapa?" ditanya Puput kemudian. "Biasalah," jawab Aldi sambil meneguk air mineralnya. "Biasanya juga gitu kan? Kenapa sekarang kayak suntuk banget gitu?" Aldi menghela napas panjang, dan meremas kertas pembungkus dan memasukkannya ke plastik. "Istriku makin parah. Pusing aku." "Udah kamu bawa ke dokter?" "Dokter jiwa." "Duit dari mana?" Aldi berdecak. "Nggak tahu. Bingung aku. Ibuku juga ngomel terus nyuruh bawa istriku pergi." "Pasti capek ya jadi kamu?" Puput menyentuh lengan Aldi dan mengusap-usap. Aldi menoleh memandang tangan Puput yang mengusap lengannya. Kemudian pandangan mereka bertemu dan Puput tersenyum. "Pulang kerja ke kosku yuk. Aku bikinin mie rebus spesial pakai telur 2. Gimana?" Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Aldi menerima tawaran Puput. Tidak ada salahnya menyejukkan pikiran di tengah masalah yang terus menimpa, pikirnya. Lagi pula, ia tak ada hubungan apapun dengan Puput, hanya sebatas teman biasa. "Maaf, kosnya kecil," Puput berkata setelah membuka pintu kamar kosnya. "Kecil tapi rapi. Daripada rumahku besar tapi berantakan. Bikin pusing." Puput terkekeh, lalu menyuruh Aldi duduk di kasurnya. "Aku ke dapur dulu bikin mie rebus sama es teh buatmu." "Tunggu." Aldi mengangguk, dan setelah Puput keluar kamar, ia pun merebahkan tubuhnya. Menghela napas panjang menatap langit-langit ruangan. Ia tengah berperang dengan pikirannya. Apakah dengan main ke kos perempuan bisa dikatakan selingkuh? Aldi menggeleng. Tidak mungkin. Toh dia tak melakukan apa-apa. Hanya main dan akan makan bersama. Tak lebih. Perlahan, mata Aldi terpejam karena kelelahan. Ia pun terlelap tanpa sadar. Hingga sebuah tangan ia rasakan di dadanya. Ia menyentuh tangan itu, lalu membuka mata perlahan. Aldi terperanjat saat mendapati Puput ada di hadapannya. Ia bangun dan meminta maaf karena ketiduran. Puput justru tertawa dan menggeleng. "Kamu capek banget kayaknya. Mau aku pijitin?" "Kamu bisa mijit. Nenekku dulu tukang urut di kampungnya. Kayaknya ada sih nurun dikit ke aku bakatnya." "Boleh sih, tapi nggak enak sama kamu." "Kenapa?" Tangan Puput menyentuh bahu Aldi dan memijatnya pelan. "Kita kenal udah lama. Apa salahnya? Takut nanti jadi omongan orang aja Put, apalagi aku udah nikah." Puput mendekatkan wajah. "Apakah setelah tahu keadaan istrimu yang tak lagi bisa memberimu nafkah batin, kamu nggak ada niatan menikah lagi?" Aldi terdiam, menelan ludah karena jarak yang begitu dekat dengan Puput. Menatap bibir merah merona yang begitu menggoda itu. Puput yang lebih dulu maju, menepis jarak antara keduanya.
Bibirnya menyentuh bibir Aldi hingga akhirnya Aldi pun hilang kendali. Bersambung.